Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Pak Supri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lilis. Bagaimana kabar Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak, bahwa hari ini kita ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran matematika kelas 6 yang akan Bapak laksanakan. Tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Dan diskusi praobservasi hari ini bertujuan untuk mempersiapkan diri agar Bapak lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 6 nantinya. Jadi bisa kita mulai diskusinya Bapak? Baik Bu Lilis, bisa. Untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran tersebut? Tujuan yang ingin saya sampaikan agar anak-anak atau siswa saya dapat memahami bagian-bagian dari lingkaran. Wah, sepertinya materi ini menarik ya Pak. Oh ya Pak Supri, dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti, area apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi siswa, pengetahuan, dan bagian-bagian lingkaran, serta mengembangkan kompetensi keterampilan siswa dalam menyebutkan bagian-bagian lingkaran tersebut. Wah, sangat kompleks ya Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Jadi model, strategi, atau metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut kira-kira apa Pak? Saya akan menggunakan metode KSE atau kompetensi sosial emosional. Dalam penerapan budaya positif, lalu akan saya menggunakan strategi kerja kelompok serta ceramah dan tanya jawab. Wah, saya sangat tertarik nih Pak untuk melihat pelaksanaannya nanti. Baik Pak, saya ingin Bapak memfokuskan pada kompetensi yang akan dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi yang dipandu dengan penerapan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Baik Bu Lilis. Selanjutnya, media apa yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan media PowerPoint, memasukkan video pembelajaran, serta menggunakan gambar lingkaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi tentang bagian-bagian lingkaran. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang sudah kita diskusikan ini? Jika tidak ada kendala Bu, saya akan melaksanakannya minggu depan di hari dan di jam yang sama, yaitu di les keempat dan les kelima. Oke, baik Pak Supri, jadi minggu depan saya akan mengunjungi kelas 6 dan akan melakukan supervisi di kelas Bapak pada saat Bapak mengajar ya Pak? Iya Bu Lilis. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir ini, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya lebih dapat mempersiapkan diri saya sebelum melakukan pembelajaran, seperti mempersiapkan media, menggunakan model-model dan metode pembelajaran, hingga tujuan yang ingin saya raih tercapai. Oke, baiklah Pak Supri, mungkin sampai di sini dulu diskusi pra-observasi kita. Sampai jumpa minggu depan ya Pak di kelas 6. Kemudian nanti kita juga akan diskusi kembali pasca observasi yang Bapak bersama pengajar praktik kita. Sampai jumpa lagi ya Pak. Baik Bu Lilis, sampai jumpa lagi. Terima kasih ya Pak Supri. Sama-sama Bu Lilis, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
ketika kita membahas tentang lingkaran. Sebelum kita berpapasan tentang lingkaran, coba kamu tonton dulu video pembelajaran tentang lingkaran. Perhatikan dengan ya. Bagian-bagian pada lingkaran. Kita akan bahas satu persatu. Silakan disimak, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap buku pemahaman matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran tersebut terdapat semua titik yang berwarna merah. Nah, titik ini adalah titik pusat pada lingkaran tersebut. Maka titik pusatnya adalah titik A. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf F. Pengertian dari jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Terdapat beberapa garis pada lingkaran tersebut. Yang merupakan jari-jari lingkaran tersebut adalah yang pertama yaitu A, B. Jadi garis AB ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kemudian perhatikan garis paling bawah yaitu garis AC. Ini juga merupakan jari-jari. Dan ada yang terakhir satu lagi yaitu garis AD. Maka jari-jari pada lingkaran tersebut terdiri dari AB, AC, dan juga AD. Selanjutnya yang ketiga yaitu diameter. Diameter ini dilambangkan dengan huruf D. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut yang merupakan diameternya adalah garis HI. Jadi diameter juga bisa disebut dengan garis tengah pada lingkaran. Kemudian yang kedua juga ada lingkar. Ini disebut dengan diameter. Diameter merupakan dua kali jari-jari. Karena garis tersebut menghubungkan garis dari satu ujung ke ujung yang lain. Perhatikan ini merupakan busur. Kalian bisa perhatikan pada contoh penggaris yang berbentuk busur ya. Kemudian selanjutnya yaitu PJ dan yang terakhir yaitu DC. Nah, berarti ada tiga busur pada gambar tersebut yaitu PC, PD, dan juga CD. Selanjutnya yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan tali busur adalah OP. Jadi ini adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Sisi lengkungnya merupakan bagian ini dan ini adalah tali busurnya.
Kemudian yang kedua yaitu tali busur QR. Maka tali busurnya dari gambar tersebut adalah OP dan QR. Yang keenam yaitu juring. Pengertian dari juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan juring yaitu TAS. Ini adalah juring yang pertama yang berwarna hijau muda. Kemudian yang kedua juringnya adalah XAY atau daerah yang berwarna merah. Nah, ini adalah juringnya yaitu TAS dan XAY. Kemudian yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dari gambar tersebut kalian bisa perhatikan yang merupakan tembereng adalah yang pertama daerah yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini yaitu daerah yang dibatasi oleh busur TR, ini busur TR dan tali busur ST ya. Nah, ini disebut dengan tembereng. Ini tembereng bagian yang pertama. Tembereng bagian yang kedua juga perhatikan yaitu daerah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu atau daerah yang dibatasi oleh busur teki, ini busur teki dan tali busur teki juga atau kita juga boleh ya. Maka tembereng dari gambar tersebut adalah daerah yang berwarna kuning dan berwarna merah. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan gambarnya, di sini terdapat tali busurnya yang berwarna kuning. Ini adalah tali busurnya. Garis AE. AE ini menghubungkan tali busur. Tali busurnya di sini adalah CD. Menghubungkan tali busur dengan titik pusatnya yaitu A. Maka apotema dari gambar tersebut adalah AE. Demikianlah pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Setelah tadi kalian menonton video pembelajaran tentang bagian-bagian lingkaran, ini dapat buat kesimpulan. Ya, yang pertama adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Titik di tengah-tengah lingkaran. Benar sekali. Bagian kedua namanya adalah jari-jari. Coba apa tuh arti jari-jari? Ini bisa? Oke. Ulangi, dibuat. Setengah dari diameter benar. Yang ketiga adalah diameter. Apa diameter? Ada dijawab nak? Diameter itu adalah garis yang membagi dua lingkaran menjadi dua yang sama. Ya. Yang keempat busur, ini adalah busur. Nah, ini yang kembangkan ya, ini busurnya. Yang kelima adalah tali busur. Yang keenam juring. Yang ketujuh tembereng. Yang kedelapan adalah apotema. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah diameter dua jari-jari? Ya, benar. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Dari sini kemari dan dari titik A ke B. Ya kan 2 ya. Ada yang pertanyaan? Ya? Kalau ada pertanyaan, Bapak ada tugas untuk kalian di penjelasan kelompok. Ini ada LKPD dikerjakan. Langsung nanti kita maju ke depan satu kelompoknya ya. Tanggung jawab.
bisa menjawab ya. Kalau sudah siap, maju ke depan, tampilkan. Yuk, tadi yang kita nonton video pembelajaran. Oke, setelah Bapak ajarkan mengenai materi pembelajaran kita, bagian-bagian lingkaran, dan kita sudah menonton pembelajaran. Bapak lihat kelas ada main dari semua. Ayo kita ice breaking dulu. Ya semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau siap belajar, berarti Bapak minta satu kelompok yang maju presentasi hasil diskusinya tentang bagian-bagian lingkaran tadi. Ayo maju dulu. Kelompok mana bisa? Oke, maju Bagas. Teman-teman, saya akan membaca hasil diskusi kami. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran adalah titik pusat. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Dan jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Duri adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Oke, coba beri tangan dulu Bagas kelompoknya ya. Tangan lagi. Oke, sangat bagus kelompoknya dari Bagas. Selanjutnya untuk tugas masing-masing per individu atau per anak, kerjakan bagian-bagian lingkaran di buku tulis menang ya. Oke, sampai sini pelajaran kita akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Supriyadi, selamat pagi Bu Deborah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi ya Pak Supriya, yang didampingi Ibu Deborah selaku pengajar praktek saya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan. Selamat datang Bu di sekolah kami. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai Pak Supri diskusi pasca observasi kita. Pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan dan kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan? Awalnya dalam proses pembelajaran saya merasa terganggu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lambat laun saya menjadi paham dengan pembelajaran diferensiasi tersebut. Saya juga melihat ya Pak, banyak siswa yang antusias dalam pembelajaran dan kerja kelompok, terutama dalam menyanyikan lagu lingkaran kecil kemarin yang saya lihat ya Pak ya. Untuk sedikit mengulang kembali, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan dan juga tahapan yang sudah Bapak lakukan di pembelajaran tersebut. Kira-kira apa? Kalau saya memakai dalam proses diferensiasi pembelajaran dengan menggambar lingkaran dan bagian-bagian lingkaran berupa PowerPoint dan gambar lingkaran dan untuk belajar tentang lingkaran. Menurut Bapak nih, apakah area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah tercapai atau belum? Menurut saya masih ada yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran saya.
masih ada Pak ya yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira menurut Bapak apa kendala atau hambatan yang Bapak alami dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut? Kalau menurut saya masih ada anak yang kurang antusias dalam proses pembelajaran yang saya berikan, dan mereka pun tidak mau terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi masih ada ya Pak ya beberapa siswa yang kurang aktif dalam belajar, hanya mengandalkan temannya saja Pak ya, mengandalkan temannya saja atau berdiskusi dan tahu jawabannya dari temannya saja. Menurut Bapak nih, mengapa murid-murid ini atau siswa ini malas ikut terlibat dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin dalam proses membagi kelompok, mungkin saya membagi tidak berdasarkan kecerdasan intelektualnya, jadi dan juga belajarnya. Jadi kedepannya saya akan memperbaiki, membagi anak dengan kelompoknya dari intelektualnya dan belajarnya, sehingga dengan adanya proses tersebut mereka akan terlibat dalam optimal. Oke Pak, semoga rencana perbaikan ke depannya dapat berjalan dengan baik ya Pak, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberi dampak kepada anak tersebut dan pembelajaran Bapak pun dapat tercapai dengan penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu. Jadi kapan kira-kira Bapak ingin merealisasikan perbaikan ini? Kalau saya akan secepatnya saya perbaiki dalam proses pembelajaran saya dan mengelompokkan anak berdasarkan minat belajarnya dan kecerdasan intelektualnya, sehingga dalam kelompok tersebut terjadi heterogen dan bersama. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya pada diskusi pasca observasi hari ini. Kemudian kepada Ibu Deborah untuk memberikan refleksi atau tanggapan dari diskusi yang sudah kami lakukan di sesi pasca observasi ini. Silakan Ibu Deborah. Luar biasa ya diskusi pasca observasinya. Saya melihat ini proses tirtanya kelihatan banget ya. Bagaimana dari awal Bu Didi menanyakan perasaan yang dirasakan oleh Pak Su, kemudian juga apa namanya kendalanya ya, kemudian juga gimana proses diferensiasi itu ya memang agak berat ya sedikit, tapi Bapak sudah berhasil mencoba menjalaninya. Kemudian juga tadi juga terlihat nih Bapak melakukan refleksi apa kira-kira kendala yang dialami, hambatan yang dialami dalam penerapan kemudian diferensiasi tadi, dan juga terlihat juga rencana aksi. Semoga dapat dijalankan perbaikan lebih lanjut lagi dan tujuan kemudian lebih tercapai lebih luar biasa. Sejauh dari saya tapi luar biasa. Cukup panjang. Terima kasih banyak Ibu Deborah atas umpan balik dan tanggapan tentang diskusi pasca observasi ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan supervisi yang sudah kami lakukan dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan kemudian pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah dan juga kepada Bapak Supri. Saya akhiri dengan terima kasih, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.